Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku Sonia. Aku ingin ikut event untuk memeriahkan Hari Buku Sedunia. Karena tadinya aku gak suka baca. Dan ini buku pertamaku yang gak sengaja aku temukan lagi beresin loteng. Kemudian, nih, udah baca belum? Kata-kata gitu. Terus ya udah aku mulai baca. Dan pada akhirnya aku juga suka dengan buku ini. Buku ini yang benar-benar mengubah diriku dari yang tadinya pesimis, takut, khawatir, ngerasa apa sih yang kamu bisa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah, yang tadinya aku kan memang orangnya kan lurus-lurus aja, tapi ada dominannya negatif-negatif yang tadi sudah disebutkan. Ketika aku menemukan ini, membaca ini, alhamdulillah lebih terbuka lagi, aura positifnya lebih kebuka lagi untuk diriku. Kemudian ditambah lagi ada beberapa takdir dari Allah yang membuka lagi untuk aku lebih percaya kepada diriku, kepada kemampuanku, kepada setiap takdirnya Allah itu adalah baik. Oke, aku mau bacain hal yang paling aku senengin waktu aku pertama baca buku ini. Kata buku ini begini: Anda adalah pabrik pikiran. Pabrik yang juga sibuk menghasilkan pikiran yang tak terhitung setiap jam. Produksi di dalam pabrik pikiran Anda berada di bawah pengawasan dua mandor. Salah satunya kita sebut saja Tuan Kemenangan, dan yang satunya lagi Tuan Kekalahan. Tuan Kemenangan bertanggung jawab untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Ia berspesialisasi menghasilkan alasan-alasan mengapa Anda dapat, mengapa Anda cakap, dan mengapa Anda akan berhasil. Mandor yang satunya lagi, Tuan Kekalahan, menghasilkan pikiran negatif, menurunkan nilai diri. Ia adalah ahli dalam mengembangkan alasan-alasan mengapa Anda tidak dapat, mengapa Anda lemah, mengapa Anda tidak memadai. Spesialisasinya adalah rangkaian pikiran mengapa Anda akan gagal. Baik Tuan Kemenangan maupun Tuan Kekalahan sangat patuh kepada Anda. Mereka cepat menjalankan perintah yang perlu Anda lakukan untuk memberi isyarat. Kepada kedua mandor hanyalah kesiapan mental sedikit saja. Jika syaratnya positif, Tuan Kemenangan akan melangkah maju dan segera bekerja. Begitu pula isyarat negatif yang membuat Tuan Kekalahan melangkah maju. Untuk melihat bagaimana kedua mandor ini bekerja untuk Anda, coba contoh ini. Katakan kepada diri sendiri, hari ini benar-benar buruk. Ini mengisyaratkan Tuan Kekalahan untuk bertindak, dan ia pun menghasilkan sejumlah kata untuk membuktikan bahwa Anda benar. Ia menyatakan hari ini terlalu panas atau terlalu dingin. Bisnis akan buruk hari ini. Penjualan akan menurun. Orang lain akan gelisah. Anda mungkin jatuh sakit. Istri Anda dalam suasana hati yang tidak menyenangkan. Tuan Kekalahan benar-benar efisien. Dalam beberapa saat saja, ia sudah membuktikan bahwa hari ini benar-benar buruk. Dan sebelum Anda menyadarinya, ini benar-benar menjadi hari yang buruk sekali. Akan tetapi, katakan kepada diri sendiri, hari ini hari baik, dan Tuan Kemenangan diisyaratkan untuk maju. Ia memberitahu, ini adalah hari yang baik sekali.
Cuaca cerah, hidup ini menyenangkan sekali. Walaupun turun hujan, ia akan mengatakan, betapa segarnya hujan ini. Ini membuat kita senang menjalani hidup ini. Hari ini Anda dapat mengejar sebagian kerja Anda. Dan pastilah hari ini ternyata memang hari yang benar-benar baik. Dengan cara yang serupa, Tuan kekalahan dapat memperlihatkan kepada Anda mengapa Anda tidak dapat berhasil. Tuan kemenangan akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Anda dapat. Tuan kekalahan akan meyakinkan Anda bahwa Anda akan gagal, sementara Tuan kemenangan akan memperlihatkan mengapa Anda akan berhasil. Sekarang, semakin banyak pekerjaan yang Anda berikan kepada salah satu mandor, semakin kuat ia jadinya. Ia mengambil tempat lebih banyak di dalam otak Anda. Akhirnya ia akan mengambil alih seluruh divisi pembuat pikiran. Dan hampir semua pikiran akan menjadi bersifat negatif. Satu-satunya tindakan yang bijaksana adalah memecat Tuan kekalahan. Anda tidak membutuhkannya. Anda tidak menginginkan ia berada di dekat Anda sambil mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak dapat. Bahwa Anda tidak dapat mengerjakannya. Bahwa Anda akan gagal dan seterusnya. Tuan kekalahan tidak akan membantu Anda tiba di tempat yang Anda tuju, maka pecat saja dia. Gunakan Tuan kemenangan 100% selalu ketika ada pikiran memasuki benak Anda, meminta Tuan kemenangan agar bekerja untuk Anda. Ia akan memperlihatkan bagaimana Anda akan berhasil. Buat aku ya, buku ini tuh, buat aku segini tuh tebel, dan aku gak tahu kapan aku akan ngabisinnya. Sebenarnya bukan buku pertama, karena dulu waktu sekolah SMA, aku temenan sama yang kutu buku. Maksudnya di sini bener-bener temanku tuh baca buku yang tebel-tebel banget, tapi dia cepet banget gitu ngabisinnya. Karena aku adalah orang yang sangat tenang, ya udah tidak terpengaruh, tidak banyak pengaruhnya buatku. Tapi ketika temenku ini suka ke perpus, aku ikut-ikutkan. Jadi ya ada pengaruhnya, insyaallah, alhamdulillah. Oke. Dan aku juga berhasil waktu itu, dan aku juga seneng banget sama buku ini karena nggak seperti yang aku bayangkan. Kenapa? Walaupun ini buku terjemahan yang bahasanya tuh kayak agak-agak aneh gitu ya, agak-agak asing gitu, cakap kayak gitu, aneh gitu. Tapi buku ini bisa aku nikmatin, dan penyampaiannya itu nyaman buat aku. Terus juga buku ini gak kayak buku yang kayak buku tulisan gitu semuanya. Buku ini tuh kayak beneran ngajak kita buat training. Training itu kan ada latihan-latihan kayak gitu. Terus buku ini juga memberikan solusi, contoh-contoh solusi dari apa yang kita alami gitu. Misalkan kita nggak percaya diri dengan penampilan kita, maka kita ya udah ke tukang jahit gitu. Terus juga di setiap akhir bab itu pasti ada rangkumannya. Aku jadi suka. Terus habis itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, dan kita tuh suruh isi sendiri gitu tentang apa yang terjadi di hidup kita kayak gitu. Jadi aku senang sekali buku-buku yang seperti ini.